96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, kita lanjut kembali ya. Dan kita masih di perjalanan ini Mercury Morning Show, dan sekarang sudah bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra. Ada Ibu Novianing Tiastuti yang mewakili dari Magnet Solusi Integra ya, MSI Consulting, yang biasanya beberapa episode terakhir saya bersama Fani. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Aldi. Sehat ya? Sehat juga ya. Ya, ya. Semuanya juga. Amin. Yang paling penting adalah sehat itu ya. Betul. Oke, baik. Dan selain bersama Bu Novi, hari ini saya juga bersama Mbak Marini, SPSI, MPSI, seorang psikolog, dosen, dan praktisi psikologi. Saya mengenal beliau ini dengan baju PK3S begitu ya. Oh, yeah. Tapi hari ini kita akan hadirkan Mbak Marini sebagai seorang praktisi psikologi, dan bersama-sama Bu Novi nanti kita akan bahas apa yang tema kita pagi hari ini, yaitu Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Ini bukan Honda CB, bukan loh ya, OCB. Nah, backgroundnya adalah semua perusahaan pasti ingin punya karyawan yang kooperatif, berkontribusi secara aktif, kemudian juga melebihi tuntutan perannya, terlepas dari apakah ada punishment and reward yang memang ada di perusahaan itu. Jadi ini soal engagement begitu ya. Betul. Dan di bagian awal, yuk kita tanya dulu ke yang pinter-pinter ini tentang OCB itu apa sih, Mbak? OCB. Sekira ke Bu Novi dulu deh. Kalau saya mungkin segi praktisnya ya, nanti Mbak Marini yang akan menjelaskan yang konsepnya gitu ya. Gampangnya itu adalah perilaku informal karyawan yang menjadi pelumas bagi organisasi ya dalam meningkatkan efektivitas demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi lain dengan yang disampaikan Mas Aldi di awal tadi, bahwa itu tadi perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan sifatnya itu membantu pencapaian tujuan perusahaan. Jadi bagaimana karyawan itu mau bersedia untuk bekerja secara dengan effort lebih, memenuhi tuntutan, terus kemudian mereka mengembangkan kerjasama dengan yang lainnya, seperti itu. Iya. Yang saya ketika Bu Novi mengirimkan materi ini sejak pagi tadi, terus kemudian saya coba cari terjemahan bebasnya begitu ya. Saya masih tergelitik dengan citizenship. Kenapa ada citizenship? Citizen itu kan kayak warga negara. Iya. Warga negara berarti artinya kita tuh merasa memiliki gitu loh. Oh, itu konteksnya. Sehingga apa yang kita kerjakan yaitu untuk kemajuan perusahaan, seperti itu. Tapi bukan artinya karena merasa memiliki apa yang ada di kantor itu juga merasa milik kita sehingga bisa dibawa pulang. Ya, oh itu nggak boleh kalau itu ya. Itu keterlaluan itu. Keterlaluan. Iya. Oke, baik. Mbak Marini mau menambahkan soal topik kita hari ini, OCB ini seperti apa, Mbak? Oke. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan. OCB itu bisa dikatakan merupakan adalah satu perilaku yang didasarkan atas inisiatif, sebetulnya inisiatif dari individu yang tidak ada kaitannya dengan reward. Jadi mereka dengan sukarela untuk membantu, turut bersama-sama membantu rekan kerja serta membantu organisasi lebih ke arah sana. Jadi tidak ada reward, jadi mereka dengan sukarela. Makanya kenapa harus ada keterikatan dulu dengan perusahaan. Jadi ketika dia merasa gampangnya kayak gini, saya warga negara Indonesia, saya merasa ada keterikatan saya dengan Indonesia. Makanya saya dengan sumbangsi saya, dengan sukarela saya akan mengabdikan diri untuk Indonesia tanpa ada reward apapun. Sama dengan ini, OCB juga begitu. Jadi perilaku ini sukarela yang ditampilkan oleh karyawan
untuk memenuhi kebutuhan dasar dari perusahaan tersebut atau dari organisasi itu. Oke. Jadi bentuknya itu mungkin bisa ya membantu teman kerja, melindungi, seperti itu. Yang menarik dari konsep ini adalah global kemudian diturunin ke tingkat perusahaan begitu ya. Betul. Artinya kan tadi yang disampaikan oleh Mbak Marini kan, ternyata kenapa ada citizenship itu karena memang analoginya adalah analogi sebagai warga negara. Merasa memiliki. Pasti kan karena kita memiliki, kita sukarela akhirnya membantu. Sama seperti. Nah ini kita belum apa-apa kok sudah ada yang mau nanya apa. Tapi nggak apa-apa, kita hormati saja. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo. Iya, dengan ibu-ibu atau mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Oh iya, pasti. Terima kasih Bapak. Ya. Saya yang tidak ada video call-nya ya. Ada, mau tak? Ya, monggo. Sekarang kan karyawan itu tadi bisa tidak di keahliannya satu tok, jadi bisa membantu teman-temannya atau apa gitu kan, itu hitungannya kan serabutan kan gitu ya kan. Itu pilih mana perusahaan yang karyawannya itu bisa serabutan, tapi ada karyawan yang fokus keahliannya tapi dia nggak mau untuk pokoknya dia keahliannya tok. Itu pilih mana yang biasa serabutan kan. Kalau seperti milik sendiri itu kan apa dikejar kayak ngomongin ngepel atau benano genteng apa itu kan kan karena milik sendiri ya. Tapi kalau karyawan disuruh begitu kan kadang-kadang ya nggak mau. Tapi ada yang karyawan begitu tapi tidak fokus ke keahliannya. Pilih mana sih sebetulnya yang baik perusahaan itu? Ya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sumarwito. Jadi intinya Pak Sumarwito mau menegaskan kalau misalnya harus memilih perusahaan itu mau yang spesialis atau generalis begitu ya. Mana yang lebih bagus, Bu Novi? Mungkin nanti Mbak Marini juga menambahkan. Oke, jadi ini dijawab langsung ini. Langsung aja dijawab dulu. Oke. Jadi sebenarnya gini prinsipnya, ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan itu kan ada pembagian fungsi gitu. Jadi makanya tadi saya nanya apakah mau dijawab langsung sekarang, karena sebenarnya kita harus kembali lagi ke konteksnya. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ketika kita bekerja itu selalu ada pembagian fungsi gitu, peran-peran yang harus dijalankan oleh masing-masing fungsi tersebut sehingga tujuannya tercapai. Jadi makanya ada fungsi kayak misalnya perencanaan, ada marketing, lalu ada produksi, ada keuangan. Kayak gitu, ada distribusinya kayak gitu kan, kemudian ada SDM-nya seperti itu. Nah ini tadi jangan kemudian artinya atau definisinya tadi bahwa secara bersedia secara sukarela, terus merasa memiliki, terus kemudian itu tadi dia kemudian diberikan tugas yang macam-macam gitu seperti itu. Jadi ya pasti fungsinya tidak tercapai. Jadi ketika kita merekrut karyawan pasti kita sudah posting yang bersangkutan pada posisi atau fungsi tertentu yang ada di perusahaan, sehingga ya kita istilahnya memberikan tugas kepada mereka, tanggung jawab sesuai dengan peran yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, di dalam prosesnya itu memang kemudian terjadilah proses yang kerjasama, koordinasi, saling support satu dengan yang lain seperti itu. Jadi mungkin Pak Sumarwito konteksnya tidak kemudian satu orang bisa ngerjain apapun gitu ya. Dalam situasi bukan situasi sekarang, dalam sebuah organisasi saya rasa tidak ada orang yang mau ngerjain semuanya kecuali ownernya gitu kan. Ya betul. Seperti itu. Jadi owner pun pada posisi level perusahaan tertentu pasti juga sudah tidak akan istilahnya serabutan seperti itu tadi. Jadi itu tadi kalau saya bilang bahwa orang pasti ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau disuruh memilih ya sebenarnya tidak ada pilihan di antara dua itu gitu. Penempatannya harus sesuai proporsional sesuai dengan peran yang kita harapkan dari yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan dipahami. Mbak Marini mau menanggapi Pak Sumarwito juga? Boleh. Gini, jadi saya bukan nambahkan dari Bu Novi aja ya. Jadi konteksnya itu tetap kita bicara secara profesional, ya. Kalau kita bicara tentang UCB itu ada beberapa dimensinya, yaitu diantaranya yang terkait ini adalah civic virtue, yaitu adalah partisipasi sukarela dan dukungan fungsi organisasi secara profesional. Jadi tetap
bukan serabutan gitu Pak. Jadi maksudnya kita bicara tetap konteksnya kita profesional, profesional terhadap pekerjaan kita, hanya bentuknya menjadi lebih sukarela. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kita tahu ada pekerjaan kita sedang menumpuk, ya, dan kita tahu rekan kita juga menumpuk, atau mungkin rekan menumpuk kita enggak, itu masih satu fungsi pekerjaan. Jadi dia akan dengan sukarela akan membantu temannya demi mempercepat pekerjaan yang sedang dia lakukan, demi mempercepat target tanpa disuruh, tanpa ada embel-embel. Oke, kalau kamu lembur nanti kamu dapat lemburan. Gitu. Tanpa itu. Ya, dengan sukarela dia akan memberikan tenaganya untuk mempercepat fungsi dari pekerjaannya, tetap pada konteks profesional. Oke, itu ya. Jadi partisipasi sukarela tadi. Yang dikatakan partisipasi sukarela seperti itu, bukan artinya terus serabutan. Kok kotor ya? Aku tak nyapu. Kok, nggak begitu bentuknya. Enggak seperti itu. Tetap profesional. Tetapi dalam pengertian bahwa kenapa partisipasinya disebut sukarela, karena sebenarnya itu juga memudahkan pekerjaan dia sendiri, gitu kan? Betul. Kira-kira kayak gitu. Jadi, tadi Mbak Mari ini juga menyebut-nyebut soal dimensi. Ini pertanyaan kedua saya nih, soal dimensi yang mendasari. Tadi kan OCB kita sudah tahu kira-kira seperti itu ya, kecintaan kalau di negara ya, kecintaan terhadap negara. Kalau di perusahaan terhadap perusahaan. Nah, apa dimensi yang mendasari orang bisa engage seperti dalam konsep OCB ini kalau di sebuah perusahaan? Selain soal partisipasi sukarela tadi itu ya, masih ada hal yang lain? Ada. Jadi ada dimensinya itu ada 5. Jadi yang pertama adalah altruism, yaitu perilaku membantu karyawan lain tanpa adanya paksaan. Tadi yang itu ya. Tapi tetap erat kaitannya dengan operasional organisasi. Tetap konteksnya di operasional. Lalu yang kedua tadi yang civic virtue. Lalu yang ketiga conscientiousness, yaitu kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standar minimum. Jadi kalau kita bicara, kita kan setiap pekerjaan itu ada standar masing-masingnya harus dicapai. Nah, dia mampu melakukan melebihi standar tanpa ada embel-embel paksaan, tanpa ada embel-embel bahwa kalau kamu bisa melebihi targetmu, kamu nanti akan digaji lebih, kamu akan diberikan reward, tanpa adanya itu. Lalu yang ketiga adalah yaitu perilaku meringankan problem yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi oleh orang lain, tetap dalam satu tim konteksnya. Jadi ya tadi itu contohnya mungkin teman satu tim pekerjaannya numpuk nih, punya saya udah mulai berkurang, udah mulai selesai. Oke, saya akan bantu pekerjaanmu supaya tim kita bisa cepat selesai, kita bisa kerjakan yang lain. Lalu yang kelima adalah sportsmanship, yaitu pantangan-pantangan yang membuat isu dapat merusak meskipun kita dalam kondisi emosional. Jadi kita berusaha tetap menekan emosi kita terhadap tim kerja kita supaya semua itu bisa berjalan seiringan. Oke, itu soal dimensi-dimensi. Saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi, kalau kita bicara soal dimensi, apakah semua ini memang harus diciptakan atau itu sudah memang ada di masing-masing perusahaan dan nggak bisa diapa-apain gitu? Sebenarnya begini, kalau kita mungkin tarik konteksnya yang dengan pendekatan yang lain, ini adalah employee engagement gitu ya. Jadi bagaimana keterikatan karyawan terhadap perusahaannya. Keterikatan inilah yang mendorong dia untuk berkontribusi lebih optimal terhadap apa yang dia kerjakan, seperti itu. Nah, seperti ini sebenarnya perannya ada dua pihak, dan terutama juga peran dari manajemen gitu, dari organisasi gitu. Bagaimana di sana tercipta budaya organisasinya seperti apa, lalu peran leadershipnya di sana seperti apa, gitu kan. Terus juga nah itu tadi terutama budaya leadership ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana karyawan itu mempersepsi tentang pekerjaannya gitu ya. Jadi istilahnya kesamaan fairness itu keadilan ya. Keadilan dari apa yang dia persepsikan terhadap perusahaan, seperti itu. Jadi itulah yang kemudian sebenarnya mempengaruhi orang tadi bisa berperilaku seperti itu. Jadi
Dari organisasi itu pun harus juga diciptakan, dan salah satunya itu tadi bahwa kalau kita bicara selain budaya juga tadi itu bahwa kejelasan peran yang masing-masing itu juga harus ada kan kayak gitu. Karena kalau enggak ya orang merasa akan seperti minggu lalu burn out gitu ya. Jadi orang kan nggak mungkin keblebekan pekerjaan seperti itu gitu. Ya, apakah semua orang punya kadar yang sama ketika diukur soal engagement-nya? Secara psikologis, enggak juga ya. Enggak ya. Ada yang memang dari sononya orang itu suruh loyal angel gitu ya. Ada ya. Memang kayak gitu ya. Iya, terutama juga anak-anak muda sekarang gitu ya. Oh, itu memang beda ya, memang beda. Ya? Oh. Emang beda. Iya. Beda generasi, beda. Iya, Mbak, iya betul. Kan kalau kayak Mas Aldi, kayak saya, Mbak Mari ini kan masih generasi yang sudah non milenial gitu ya. Loyalis gitu ya. Loyalis, karena kita untuk mendapatkan sesuatu itu kan kita butuh perjuangan. Iya, betul. Kita merasakan seperti itu. Iya, betul. Jadi katakanlah zaman kita sekolah ya. Untuk bisa menuju ke sekolah itu kita tidak dengan mudahnya. Kita harus, kalaupun saya dulu merasakan kalau saya harus ke sekolah naik bis kota, saya harus berjalan dari rumah menuju keluar titik luar gang. Itu pun saya dari situ naik bemo dulu, baru sampai ke gitu. Jalan besar, sambung bis kota. Jadi ada effort. Loh, dulu yang kelihatan waktu gandol, bukan ya? Iya, ketahuan berarti ambek Mas Adi. Itu karena nggak dapat bis itu. Iya, makanya jangan bangun siang-siang. Kalau telat ya gitu gandol. Artinya effortnya seperti itu. Tapi anak sekarang kok kayaknya lebih ke instan gitu ya. Tinggal klik handphone, udah dapat semua. Klik Gojek, darahnya datang. Jadi itu yang membuat dia daya juangnya kan berbeda dengan kita. Akhirnya ketika dia bekerja di satu perusahaan, aduh kok kayak gini ya, aduh yang di sana gajinya kok lebih gede kayaknya ya. Jadi terkenal, memang anak sekarang mungkin lebih terkenal kutu loncat. Kutu loncat ya. Oke. Iya. Karena memang beda ya. Memang beda. Nanti kita akan coba cari tahu gimana cara menaklukkan anak-anak milenial. Tapi kita ke pesan-pesan dulu ya. Ya, masih bareng sama sahabat Merkuri semuanya. Kita di perbincangan ini ada Bu Novi, ada Mbak Marini, dan kita masih membahas tentang OCB. OCB itu lebih kurangnya adalah sebuah engagement. Kenapa kemudian disebut-sebut citizenships? Karena ini memang analoginya adalah analogi negara yang kemudian diturunkan ke perusahaan begitu ya. Tadi kita sudah membahas tentang dimensi-dimensi yang mendasari terbentuknya OCB dalam sebuah organisasi, dan yang terakhir tadi menarik kita ngobrol-ngobrol soal milenial yang ternyata memang mau nggak mau, suka nggak suka, ini nggak bisa dipungkiri memang berbeda ya dengan era-era dulu ya, dan artinya anak-anak ini memang lebih berkategori kutu loncat yang jadi sayang kita nggak sedang ngobrol soal itu, nanti kita melebar, nanti kita harus balik lagi ke ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi OCB dan motif tertentu yang membawa keuntungan individu. Saya ke Bonovia dulu deh. Oke, jadi identifikasi OCB sebenarnya bisa dilakukan dengan karena kita ini kan interaksi sehari-hari gitu ya. Kita interaksi sehari-hari dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa bisa melihat dari perilaku efektif yang mereka tunjukkan di kesehariannya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya dari apa? Dari kontribusi mereka, dari semangat mereka, seperti itu. Kemudian dari hasil kerja yang mereka mereka hasilkan, kinerja yang mereka hasilkan dari pekerjaan. Jadi kurang lebih dari sana kita sebenarnya bisa ngelihat mengidentifikasi apakah orang ini atau karyawan ini punya OCB atau enggak, seperti itu. Jadi
kita melihat dari karena mereka merasa engage gitu ya, mereka merasa terikat, mereka mau sukarela melakukan banyak hal untuk perusahaan, maka mereka juga memberikan kontribusi-kontribusi yang positif. Ya kita ngelihatnya dari yang apa mereka hasilkan gitu ya, dari keseharian mereka seperti itu. Jadi kalau kita sebagai atasan misalnya, banyak anak tim kita yang ternyata kok kinerjanya di bawah yang kita harapkan. Nah ini jangan-jangan OCB-nya rendah seperti itu. OCB-nya kayak gitu kan, karena bisa jadi apa yang menjadi penyebabnya, bisa jadi kan seperti itu, atau bisa jadi ada faktor-faktor yang lain. Tetapi ini kan sebagai sebuah indikator yang kemudian kita bisa telusuri gitu kan. Terus dari semangat kerja seperti itu, terus kemudian dari istilahnya kayak kontribusi usulan-usulan improvement yang harusnya mereka bisa lakukan, kok ternyata yang sebelumnya baik menjadi berkurang. Seperti itu sih kurang lebih. Ya, kalau Mbak Marini mau menambahkan? Kita kembali ke engagement tadi ya Mas ya. Namanya juga orang sudah menyatu ya. Kayak ibarat dengan pasangan aja ya. Otomatis kan tanpa disuruh dengan sukarela kan dia akan memberikan apapun. Akhirnya kelihatan kan dari situ. Betul. Dia lebih semangat kerja. Wah demi kekasihnya. Dalam hal ini konteksnya kekasihnya adalah organisasi itu gitu loh. Jadi demi kekasihnya, demi si organisasi ini dia mengeluarkan seluruh yang dia miliki. Akhirnya kan kelihatan, nampak gimana dia tanggung jawab terhadap pekerjaannya, bagaimana dia semangat kerjanya. Itu akan kelihatan. Akhirnya efeknya juga akan ke kinerjanya. Hasil dari pekerjaannya akan kelihatan sekali. Oke, baik. Kalau biasanya sudah banyak timbul masalah gitu, nah itu sebenarnya kita harus telusuri sebabnya apa. Apakah dia sudah merasa tidak puas dengan perusahaan itu, atau ada suasana yang membuat dia tidak nyaman dengan perusahaan itu, atau dia merasa jenuh ya terkait dengan masa kerja mungkin. Saya sudah 10 tahun kerja kok di sini-sini aja, gini-gini aja. Akhirnya itu yang membuat dia turun. Mestinya perusahaan akan melihat lebih jauh lagi ya. Ketika ada orang yang kinerjanya menurun, harusnya lebih ditelusuri. Ada apa? Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin tidak gitu loh. Oke, baik. Yang menarik juga adalah pertanyaan berikutnya sebenarnya, yaitu apakah kemudian OCB ini bisa dibentuk oleh setiap organisasi? Kalau ataupun iya, strateginya seperti apa? Nanti saya tetap akan menanyakan ini, tapi saya sharing dulu sama Nila yang ada di Posko. Ya, Nil. Iya, ini ada beberapa sahabat Merkuri. Ada Pak Eko menanyakan apakah terbentuknya individu atau karyawan menjadi OCB juga bisa dari sudah terpenuhinya kebutuhan dasar oleh perusahaan. Kemudian Mas David menanyakan lebih dominan mana perilaku OCB ini ditemukan pada anak muda atau pada karyawan senior. Kemudian Ibu Dewi, bagaimana jika suatu perusahaan yang kurang tertangani dengan baik SDM-nya bisa menumbuhkan perilaku OCB pada karyawannya. Kemudian Ibu Ima, apa kebijakan dasar perusahaan bisa memicu terciptanya karyawan dengan OCB? Oke, baik, terima kasih Nila. Ini ya. Jadi sudah semua masuk di sini ya Nil ya? Sudah ya? Oke, baik. Ada Pak Eko. Apakah terbentuknya individu karyawan menjadi OCB juga bisa dari sudah terpenuhnya kebutuhan dasar oleh perusahaan? Mbak Marini. Oke. Itu tadi hampir sama pertanyaan dengan Mas Adi ya sebetulnya ya. Ya, apakah OCB dapat dibentuk oleh setiap organisasi? Nah, bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Tadi seperti yang sudah dikatakan Bu Novi di awal, budaya organisasi itu turut membentuk OCB. Jadi budaya organisasi ini yang membentuk siapa? Yang membuat siapa? Yang bisa menciptakan siapa? Ya si organisasi itu. Ketika iklim di organisasi itu tidak nyaman, budaya tidak terbentuk dengan baik, otomatis OCB ini tidak akan terbentuk. Orang otomatis tidak akan engage dengan perusahaan. Dia merasa nggak nyaman kok kerja di situ, gitu loh. Budaya yang diciptakan, budaya organisasi yang diciptakan di sana itu nggak membuat orang nyaman. Kerja tidak layaknya orang.
kita bekerja itu kan mencari nyaman ya sebetulnya ya. Selain konteksnya mencari uang, pasti kan juga ada kenyamanan. Nyamanan, betul. Ya. Ketika kita bekerja di situ sudah tidak nyaman. Tekanan terlalu tinggi, ya. Pekerjaan itu ibaratnya itu nggak melihat bahwa aku ini manusia loh, bukan kuda, bukan mesin, bukan robot, ya, karena budaya yang diciptakan seperti itu, otomatis engage itu nggak akan tercipta. Oke, baik. OCB juga nggak akan tercipta. Orang nggak nyaman kan kerja di situ, akhirnya saya nggak mau nikah dengan orang yang seperti ini. Kan katakanlah seperti itu ya. Lebih baik aku cari pacar lain dong daripada aku harus menikah dengan ini. Betul. Konteks jadi bisa dikonotasikan begitu. Jadi apakah bisa diciptakan? Sangat bisa. Sangat bisa. Organisasi turut menciptakan OCB. Oke, baik. Ini ada Pak Sumarwito yang mau menambahkan sesuatu, kita terima dulu. Yes, monggo silakan Pak Sumi. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ini ya, kalau zaman dulu itu, saya ini kan saudara itu 4 orang ya. Terus tiap anaknya bapak ibu saya itu diberi pembantu satu-satu untuk ngopeni itu. Jadi ibu saya sudah tidak ngopeni, sudah membantu setia sekali sampai seperti anaknya sendiri. Itu kan seperti gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak ada pembantu, biasanya lengah sedikit malah mainan HP, ya kan? Terus juga begini, perusahaan itu kadang-kadang caranya bagaimana supaya tetap setia. Maksudnya setia itu begini, ada yang zaman sekarang ini saudara ipar saya itu punya oleh-oleh Madura itu ya, di marketing, ada marketing ditetapkan ke toko-toko sampai seluruh kota-kota Madura itu. Nah, terus marketingnya juga sudah digaji besar, tapi malah menusuk dari belakang. Dia itu keluar mendirikan perusahaan sendiri, ya, dengan perusahaan sendiri yang sama. Wes tukuan yang aku aja kan gitu ya. Tapi terus tapi sekarang dia itu malah justru bangkrut karena tidak seizin Gusti Allah kan itu. Ya, itu mesti gitu. Jadi makanya bagaimana caranya? Biasanya jadi owner itu tidak mungkin ilmunya itu ditumpahkan semua ke karyawan. Kalau ditumpahkan semua paling dibajak dia bangkrut. Dia mesti nanti dia loncat bikin perusahaan sendiri atau dia bikin perusahaan sendiri atau ke perusahaan lain. Iya kan? Oke. Seperti kalau Tinta Indonesia itu keponakan saya itu sekolahnya di luar negeri. Dia tidak mau kerja di Indonesia karena gajinya titik. Enak dia kerja di perusahaan asing, kerja di luar negeri. Itu kan sama aja dengan gitu. Makanya saya mau kamu tidak di Indonesia berarti gitu. Semua 2 orang anak itu semua jadi karyawannya perusahaan asing di luar negeri. Gajinya gede. Di Indonesia itu tidak ada penghargaan gaji. Itulah gimana caranya supaya setia, kecuali ya yang satu yang saya contoh. Mas Aldi itu tetap setia dengan Merkuri terus. Atau dicontoh oleh posko-posko itu ya, supaya seperti Mas Aldi gitu, tetap setia di Merkuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarwito. Ya, intinya adalah karyawan yang tidak loyal. Ini tadi sempat kita bahas begitu ya. Kalau bicara ngobrol soal anak-anak yang milenial, memang kecenderungannya Mbak Marini bilang kutu loncat begitu ya. Mungkin bukan karena mereka nggak loyal dalam konotasi seperti kita dulu, tetapi karena memang ini adalah apa istilahnya Bu Novi kayak gitu, lifestyle atau bukan lifestyle apa? Ya Gen Y itu kayak atau Gen Z itu kayak begitu ya. Iya. Perilakunya mereka seperti itu karena mereka memang lahir di zaman yang sangat berbeda dengan situasi yang berbeda. Kan karena situasinya beda ya pasti perilakunya juga beda kan. Ketika tadi sudah dijelaskan banyak kemudahan-kemudahan gitu kan. Mau apapun lah gitu itu bukan bukan kita yang harus keluar effort besar tetapi kita yang didatangi gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi ya itu yang sangat besar. Yang juga menarik karena ini juga menjadi pembicaraan banyak kesempatan begitu adalah apa yang disampaikan Pak Sumarwito. Apakah seorang pemilik perusahaan itu harus membagikan semua ilmunya? Karena kalau nanti karyawannya nggak loyal ya dia bisa buka di
buka sendiri. Tetapi saya pernah baca juga bahwa sekian persen karyawan itu ya mendapatkan ide bisnis ya dari tempatnya bekerja begitu kan. Jadi artinya gimana yang terbaik? Mungkin nasihat untuk para owners yang sedang mendengarkan, apakah harus ada rahasianya atau sebetulnya bukan rahasia tapi apa? Monggo. Sebenarnya begini ya, kalau saya sih sebuah perusahaan itu dibentuk oleh sistem gitu ya. Jadi sistem itulah yang sebenarnya yang mengatur prosesnya tadi. Jadi karena ada sistem maka sebenarnya misalnya orang pemasaran itu dia hanya tahu misalnya harga jual, diskon dan sebagainya. Tetapi HPP dari pabriknya berapa itu mereka nggak akan dibuka oleh orang keuangan gitu kan. Jadi mereka hanya ngerti ini platform terendahnya di berapa gitu. Tetapi ini untuk HPP dan sebagainya itu tidak akan dibuka sama ownernya kan kayak gitu. Jadi bahwa harga jual minimalnya berapa. Jadi itu secara sistemnya. Terus kayak misalnya misalnya di proses pengadaan gitu kan. Nah di proses pengadaan itu ada fungsi-fungsi yang misalnya supaya tadi itu loh nggak semerawut dan kemudian tidak ada penyalahgunaan itu tadi wewenang dan sebagainya. Orang-orang pengadaan itu mereka hanya diberi wewenang untuk kalau misalnya kita ada kebutuhan mereka mencari sumber-sumber supplier atau vendor termasuk informasi-informasi harganya. Tetapi ketika kemudian sudah ini deal dan sebagainya, maka ini sudah bukan dihandle lagi oleh orang pengadaan, tetapi sudah diserahkan ke bagian yang lain. Misalnya penagihan ya harus keuangan gitu kan, yang akan buka invoice gitu kan, ke penagihannya. Bahkan di fungsi keakuntansi dan keuangan pun itu sebenarnya juga harus dipisahkan karena akuntansi itu yang mencatat, keuangan itu yang pegang uang kasnya, uang kas atau bank dan sebagainya lah yang pokoknya yang liquid seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang harus diciptakan sehingga itu tadi nggak kemudian one man show gitu kayak itu tadi, sehingga kemudian ya itu tadi rahasia bukan rahasia ya istilahnya karena dia menguasai proses dari A sampai Z kayak gitu, sehingga kemudian ya dia bisa menjadi owner kedua kan seperti itu. Jadi nasihat terbaiknya adalah sahabat Mercury untuk Anda, ternyata pendistribusian peran dalam bentuk job description itu justru mengamankan perusahaan. Jelas sekali. Perusahaan begitu ya. Iya, seperti itu. Sehingga nggak bisa satu fungsi dipegang semua seperti itu. Atau misalnya tadi mau ngirit terus kemudian sembarangi. Nah, kalau itu malah perusahaannya kecil bisa, tapi kalau besar tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang itu dicabut sana, cabut sini, ditarik tiap hari. Bisa maksudnya bisa kacau pekerjaannya. Mbak Marini mau menambahkan mungkin. Selain sistem yang perlu diperhatikan, kita itu mempekerjakan orang mempekerjakan manusia. Jadi manusia itu kan punya rasa, itu yang harus kita pegang. Jadi ibaratnya kalau kamu mempekerjakan orang, ya jangan hanya kamu butuh tenaganya, tapi tolong rangkul juga orang itu gitu loh. Jadi walaupun secara sistem, tadi yang Bu Novi cerita, secara sistem kan sudah jelas, tapi tidak terus kita sebagai owner itu memandang mereka ya udah kerjamu itu ya itu. Memang kerjanya dia itu ya itu. Cuma kan ada kalanya kita mungkin di luar konteks pekerjaan ngobrol santai itu butuh sebetulnya. Jadi kenapa di perusahaan iklim kerjanya iklim kerjanya itu harus diciptakan senyaman mungkin. Ada segi kekeluargaannya lah. Jadi mau tidak mau karyawan itu juga turut merasa punya andil. Saya punya andil terhadap perusahaan ini. Jadi dia otomatis itu tadi dengan sukarela dia akan memberikan apapun yang dia punya. Karena ngerasa dia menjadi bagian tidak terpisahkan. Betul. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi saya juga harus menyampaikan dulu beberapa iklan berikut ini, sahabat Mercury. Tetap di dialog ini, saya masih punya waktu sampai pukul 9 nanti. Ya,
Ya, oke. Baik, kita lanjut kembali dan terima kasih sahabat Merkuri pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita sekarang ke beberapa pertanyaan karena waktunya juga sudah mengharuskan kita menjawab. Mas David sekarang, lebih dominan mana perilaku OCB ini ditemukan pada anak muda atau karyawan senior? Coba Mbak Marina dulu deh. Monggo, Mbak. Oke, OCB itu sebenarnya juga terkait dengan engagement ya, terutama itu terkait dengan masa kerja. Jadi kita tidak bisa tahu itu secara usia senior junior, tapi secara masa kerja kita lihatnya. Jadi masa kerja itu sangat pengaruh. Jadi menurut pernah ada satu penelitian dari Summer and Luton tahun 2016. Jadi dia mengatakan bahwa masa kerja itu sangat mencetuskan OCB, ya, karena itu terkait dengan investasi karyawan pada perusahaan. Jadi karena dia sudah merasa menjadi orang lama dan dia sudah mengerti seperti apa ritme iklim dari organisasi itu, dan dia karena lama kan otomatis dia sudah merasa nyaman di situ. Nah, masa kerja ini yang akhirnya membentuk dia untuk dia rela melakukan apapun tadi. Jadi bukan konteksnya secara usia, tapi secara masa kerja. Senior juniornya itu kita lihat di masa kerja. Masa kerja. Ya, bukan usia. Bukan usia. Bukan. Saya ke Bu Novi dulu kalau mau menambahkan untuk Mas David terkait dengan ini. Oke, jadi kalau mau karyawan muda atau karyawan senior, sebenarnya kalau saya ngelihat karakter generasi sekarang, kayaknya OCB itu sebenarnya OCB kalau kaitannya dengan bagaimana karyawan ini mau menampilkan perilaku yang seperti warga negara, sebenarnya kalau menurut saya itu kita nggak bisa ngelihatnya dari karyawan muda atau senior, karena itu tadi sama dengan Mbak Marini tadi sampaikan bahwa kontribusi atau apa yang kita mau berikan kepada perusahaan, jadi dedikasi kita, semangat kita, terus absorption atau keasikan kita terhadap pekerjaan itu sebenarnya bisa ditemui di karyawan yang muda maupun yang senior, seperti itu. Tetapi bahwa kalau misalnya dilihat bahwa mana yang lebih cepat bosen dengan pekerjaannya, kita bisa mengatakan yang karyawan muda yang lebih bosen. Lebih gampang bosen, ketika tantangan-tantangan pekerjaan atau situasi-situasi yang menurut dipersepsikan mereka itu tidak muncul, maka mereka bisa jadi mudah untuk berpindah. Jadi perilakunya perilaku berpindahnya itu karena itu tadi gitu. Jadi kalau bilang OCB-nya sebenarnya baik muda maupun yang senior, mereka sama-sama lah punya passion atau punya yang antusiasme yang besar terhadap apa yang mereka lakukan, karena sebenarnya tadi itu OCB itu dipengaruhi juga oleh bagaimana kepuasan kerja mereka, gitu ya, persepsi mereka terhadap peran pemimpin yang ada di mereka, persepsi mereka terhadap fairness, kemudian budaya perusahaannya, kemudian juga leadershipnya seperti apa yang ada di sana. Jadi ini semua yang kemudian membuat mereka mau memberikan effort yang lebih kepada pekerjaannya, seperti itu. Ya, oke. Baik, kemudian kita menyapa Ibu Dewi. Selamat pagi Ibu Dewi. Bagaimana jika suatu perusahaan, kata Bu Dewi, yang kurang tertangani dengan baik SDM-nya, bisa menumbuhkan perilaku OCB pada karyawannya? Monggo silakan Mbak Marini. Kalau kurang tertangani SDM-nya dengan baik, artinya mungkin manajer HRD-nya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, atau barangkali nggak ada lah, pokoknya SDM-nya nggak ada yang ngurusin lah gitu. Apakah OCB kalau ada? SDM-nya nggak ada yang ngurusin, mungkin bisa buka lowongan kan? Oh, Mbak Marini mau buka lowongan. Lowongan untuk SDM. Untuk SDM. Oke, karena tidak tertangani, berarti kita kembali lagi seperti yang tadi dikatakan Bu Novi, bahwa sistem itu tidak ada, ya. Mungkin bisa tidak ada atau mungkin ada tapi tidak dengan baik dilaksanakan. Nah, kembali lagi karena sistem itu tidak ada atau mungkin tidak berjalan dengan sebaiknya, maka ya itu tadi, akhirnya terjadi tumpang tindih pekerjaan karena nggak ada yang ngatur. Jadi mungkin
urusan keuangan ya semua diurusi oleh bagian keuangan. Mau mulai dari bikin invoice, penagihan, pokoknya yang berhubungan sama uang itu hanya bagian keuangan dan itu hanya satu orang. Katakanlah seperti itu. Terus nanti di bagian pengadaan itu ya urusannya orang rumah tangga. Karena ya kamu ngurusi barang, yang ngurusi kantor, yang ngurusi toko dan sebagainya. Jadi kan akhirnya pekerjaan itu menjadi tumpang tindih karena tidak ada sistem yang menjalankan mereka. Jadi kembali lagi OCB itu tetap kita secara profesional ya bicaranya. Jadi bekerja tanpa pamrih tapi dalam koridor profesional. Nah, ketika tidak ada nih role-nya, tidak ada yang track-nya, tidak ada sistemnya. Nah, itu tidak akan terjadi. Gitu loh. Tetap berarti ada harus dibenahi. Harus dibenahi. Betul. Harus ada yang dibenahi. Iya. Karena ini bukan makhluk gaib yang moro-moro cunduk gitu ada gitu. Bukan, tapi ini by proses begitu ya. By proses dan harus tetap dalam ranah profesional ya. Ranah profesional. Iya. Oke, baik. Satu lagi ke Mbak Marini, nanti juga saya akan tanyakan ke Bu Novi. Apa kebijakan dasar perusahaan bisa memicu terciptanya karyawan dengan OCB? Bisa. Jadi kalau kita bicara itu menjadi sama aja kayak aturan yang dibentuk oleh perusahaan. Apakah bisa membentuk OCB? Bisa. Bisa ya. Bisa. Karena itu tadi aturan kan bagian dari sistem ya. Kalau kita bicara sistem pasti akan ada aturan-aturan yang harus kita penuhi dan lakukan. Nah, otomatis akan membentuk itu. Tapi ketika aturan itu kita memandang aturan itu bukan menjadi sesuatu yang orang nggak nyaman dengan aturan itu. Jadi kesan kadang kan ada ya kita merasa kesan aturan kok kayak digai-gai. Nah, gitu kan? Aturan itu seperti aturan kok gak masuk akal. Nah, aturan kok gak masuk akal. Angel wis, angel. Wis motong ae kan? Iya. Nah, itu tidak juga bisa membentuk OCB gitu loh. Iya. Oke, paham. Mudah-mudahan Bu Dewi dan Bu Imah sama seperti saya yang awam dan kemudian dipahamkan oleh Mbak Marini. Kita tambahin seniornya Mbak Marini ya. Betul, ini yang lebih senior. Bu Novi, soal tadi Mbak Marini bilang kalau rasanya kok ya sulit ya kalau SDM-nya nggak tertata bagus, kemudian perusahaan berharap OCB pada karyawan bisa bertumbuh begitu ya. Terus lagi juga apa kebijakan dasar perusahaan yang bisa memicu terciptanya karyawan dengan OCB? Jadi sebenarnya begini, kembali ke penjelasan saya tadi, kita menilik kembali faktor-faktor yang menciptakan terjadinya OCB. Seperti itu kan. Kayak yang pertama tadi misalnya role perception gitu ya. Jadi persepsi seorang karyawan terhadap perannya. Nah, ini persepsi terhadap perannya apa? Berarti apa pembagian fungsi? Ini sekalian mungkin saya menjawab beberapa pertanyaan sekaligus gitu ya. Termasuk tadi berarti kebijakan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan atau kita bangun di perusahaan sehingga kemudian tercipta OCB. Nah, tadi itu untuk supaya kemudian ada persepsi peran yang lebih benar terhadap pekerjaannya, harus ada struktur pembagian fungsi. Itu adalah struktur organisasi. Terus kemudian dibuatkan job desk gitu ya. Gitu. Terus setelah ada job desk itu kan sebagai pedoman pekerjaan atas apa yang dilakukan seorang karyawan. Nah, dari job desk ini kemudian dia juga perlu tahu kalau saya melakukan pekerjaan ini sebenarnya output atau hasil apa sih yang diminta dari saya, gitu kan? Berarti kita bikinin mereka kayak semacam gampangannya target kinerja, gitu ya, KPI-nya mereka, gitu ya. Jadi supaya tadi itu peran mereka jelas, mereka datang ke kantor pagi, pulang sore, atau mereka datang pagi, pulangnya malam atau apa, tapi mereka tahu sebenarnya apa yang harus dicapai dari kehadiran mereka yang ada di dalam perusahaan, gitu kan? Nah, kalau itu tadi, jadi misalnya kejelasan fungsi, peran dan sebagainya itu tadi pakai struktur organisasi, kemudian pakai job desk, kemudian dibuatkan target kinerja. Nah, terus kemudian yang lainnya apa misalnya ini OCB ini juga dipengaruhi oleh budaya gitu kan. Kalau budaya itu berarti tercipta dari apa? Dari nilai-nilai atau istilahnya nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan gitu ya. Jadi values-nya apa gitu. Nah, bagaimana kita kemudian nilai-nilai yang ada di perusahaan ini menjiwai semua orang yang ada di dalamnya.
gitu. Jadi misalnya beberapa saat yang lalu saya ini ikut acara yang bicara kemudian VP People-nya Tokopedia, gitu ya. Jadi di sana itu ada yang apa sih values-nya saya lupa apa gitu ya. Tetapi setiap orang ketika dia melakukan pekerjaan, yang saya ingat adalah bahwa dia harus nanya nih, apa yang sudah saya kerjakan ini apakah lebih baik gitu ya, lebih baik membuat pekerjaan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Seperti itu. Kalau kemudian mereka ini merasa bahwa apa yang mereka kerjakan atau apa yang ditugaskan oleh atasannya ini tidak membuat mereka menjadi lebih baik, aktivitas-aktivitas mereka itu tidak menjadi membuat mereka lebih baik, lebih efisien, kemudian lebih produktif, maka aktivitas ini sebaiknya dihilangkan. Mereka boleh mengusulkan itu, misalnya meeting gitu ya, meeting sehari sampai 7 kali gitu ya, apalagi sekarang WFH seperti ini gitu ya, bisa. Nah, perlukah kita meeting sampai sehari 7 kali untuk koordinasi misalnya seperti itu. Ketika ternyata di dalam meeting ini tidak ada progres dari pekerjaan yang sebelumnya dilakukan kayak gitu ya. Terus kemudian kita tahu permasalahan apa yang sekarang menghambat pekerjaan kita sehingga nggak bisa maju nggak lebih bisa jalan lagi. Nah, kalau ketika kemudian tidak ada hal-hal yang seperti ini di dalam meetingnya, kemudian mereka nggak tahu bahwa harus di follow up seperti apa. Nah, mereka boleh mengusulkan. Nah, jadi meeting mungkin nggak perlu sebanyak itu gitu ya. Koordinasinya harus dipangkas dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya tadi itu bagaimana nilai-nilai yang ada perusahaan itu diimplementasikan artinya dengan apa? Di pekerjaan kita itu dipakai. Jadi values-nya itu ditanyakan kembali. Artinya kemudian orang menjadi itu akan terinternalisasi dengan otomatis karena apa? Itu tadi values-nya itu menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih efisien kayak gitu loh. Jadi values itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sederhana kayak gitu. Seperti itu. Misalnya kita bicara profesional gitu. Profesional itu artinya apa gitu kan? Artinya ya kita menghargai diri kita, menghargai orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya datang nggak terlambat, misalnya seperti itu. Meeting kemudian kita bisa on time kayak gitu. Kita pekerjaan ini kita deadline selesai kapan ya selesaikan pada saat itu. Nah, itu sebenarnya implementasi bagaimana supaya values itu dipakai di keseharian sehingga kemudian tadi itu ketika kemudian itu menjadi bagian yang membuat sesuatu orang merasa bekerja itu ada hasilnya, ada kepuasannya, ada progres yang dia capai, maka orang akan merasa lebih terikat. Artinya makin sering nilai-nilai itu kemudian diulang-ulang dalam bentuk meeting atau dalam keseharian itu akan lebih bagus untuk OCB begitu ya. Betul, karena itu memang harus di keseharian tuh apa sih gitu, bukan ditempel-tempel kan ada kadang itu ditempel-tempel di dinding-dinding gitu kan. Nah, mungkin bukan hanya sebagai itu, gitu ya. Simbol kayak gitu tetapi benar-benar itu diimplementasikan seperti itu. Jadi kayak tadi itu bagaimana sih yang itu. Yang ketiga misalnya tentang bahwa ini OCB ini juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Nah, supaya orang bekerja puas itu harus seperti apa sih gitu kan. Artinya berarti ada program-program atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi saya kayak gitu kan. Mengembangkan kompetensi saya berarti apa ya, dengan peran saya apa, tadi saya butuh kompetensi apa supaya kemudian saya bisa berkontribusi optimal, saya diisi knowledge atau keterampilan-keterampilan yang mendukung tadi supaya kompetensi saya meningkat dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu ya, dari yang kurang lancar menjadi lebih lancar gitu kan, dari yang sudah terbiasa kemudian dia bisa expand untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang masih berhubungan dengan pekerjaannya sehingga kemudian bukan pekerjaannya tidak dari hari ke hari seperti itu saja kayak gitu. Jadi itu kurang lebih yang bisa diciptakan. Terus misalnya juga sistem pengembangan karirnya. Ketika orang sudah kompeten, sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan optimal, maka apa yang bisa dilakukan gitu kan? Berarti orang ini harus kita mikirkan nih pengembangan karirnya seperti apa, kemungkinan dipromosikan, dimutasikan untuk kemudian mendapatkan promosi jabatan
dilanjutkan job enlargement-nya seperti yang kapan hari dibahas dengan Pak Ipung itu. Itu yang harus diciptakan sehingga kemudian orang itu merasa intinya kan sebenarnya begini, kok saya misalnya contohnya saya bekerja di sebuah perusahaan 25 tahun. Mungkin ada orang anak-anak sekarang ngelihat kok bisa ya gitu ya. Itu digandol, bukan digandoli bosnya ya. Istilahnya itu nggak punya kemampuan apa-apa sehingga hanya bisa bertahan di situ 25 tahun kan. Iya. Ada orang yang ngelihatnya begitu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di dalam 25 tahun itu kan saya bertumbuh gitu ya. Bertumbuh artinya bukan hanya secara karir saja, tetapi dalam banyak hal saya benar-benar yang tumbuh gitu. Jadi saya merasa di sana itu ya saya merasa enjoy, merasa menikmati pekerjaannya, saya mendapatkan growth gitu kan, banyak hal yang saya dapatkan. Nah, sebenarnya itu yang yang harus diciptakan. Seperti itu. Ya, oke. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Saya ke Mbak Marini, nanti ke Bu Novi juga sebagai closing statement dalam satu kalimat begitu. Kenapa OCB perlu bagi sebuah perusahaan? Oke. OCB itu dipandang sebagai saat ini ya, saat ini di mana perusahaan organisasi sedang mengalami penurunan, bisa dikatakan sebagai itu. Jadi kita butuh roda-roda penggerak yang bisa mengiringi bertumbuhnya satu perusahaan. Inilah perlu diciptakannya karyawan yang dalam tanda kutip loyal terhadap satu perusahaan, yang mau mengeluarkan seluruh jiwa raganya untuk berkembang bertumbuh bersama dengan perusahaan. Jadi yuk kita ciptakan suasana kerja. OCB itu penting sekali untuk bertumbuhnya perusahaan dan bertumbuhnya diri kita sebagai seorang karyawan. Oke, sekarang Bu Novi. Menciptakan OCB sebenarnya perannya harus dua pihak. Tanggung jawabnya bersama gitu Mas Aldi gitu. Jadi tanggung jawabnya bersama, bukan hanya kemudian kita menuntut manajemen, tetapi bagaimana kita juga sebagai karyawan yang mungkin sekarang sudah ada di sana itu bisa memberikan masukan bagaimana bagaimana supaya kemudian tercipta tadi suasana kerja yang menyenangkan. Atau paling enggak kita kalau ini memberikan contoh diri kita sebagai role model untuk bisa menunjukkan perilaku yang OCB tadi. Oke, baik. Silakan direnungkan bagi Anda semuanya, sahabat Merkuri. Terima kasih Anda sudah bersama program ini, dan matur nuwun Mbak Marini, sehat-sehat ya. Sehat. Tetap sehat. Mudah-mudahan nanti ada tema-tema yang kita bisa ketemu kembali. Bu Novi, di sela-sela kesibukan, terima kasih masih mau siaran. Nggak cuma ke Fani aja gitu ya. Iya. Ini saya sudah merasa utang banget gitu ya. Jadi ini habis gini saya jam 10 sudah ada acara lain itu seharian. Terus waduh tak selakno wis hari ini gimana caranya. Nanti takut minggu depan nggak bisa lagi. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Mbak Marini, Bu Novi tetap sehat-sehat ya. Sama-sama Mas Adi. Oke, sukses selalu untuk Anda berdua. Terima kasih semuanya. Oke. Baik, sahabat Merkuri, saya akhiri dialog bersama Mahret Solusi Integra MSI Consulting yang saya janjikan untuk hadir kembali di hari Selasa di jam yang sama minggu depan. Tapi jangan kemana-mana, saya masih punya waktu 1 jam untuk melanjutkan Merkuri Morning Show sampai pukul 10 nanti.